Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Armansah, guru SMA Negeri Sumatera Selatan, calon guru penggerak Angkatan 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas aksi nyata pada modul 1.3. Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan 6 cara metode pengajaran kepada peserta didik. Yang pertama, memberi contoh. Dalam hal ini kita sebagai seorang guru memang harus mampu menjadi teladan, menjadi contoh bagi peserta didik kita. Sebagaimana misalnya jika kita korelasikan di dalam agama, Rasulullah SAW menjadikan dirinya sebagai pribadi yang dapat diteladani oleh umatnya. Sehingga turun wahyu, laqad kana Rasulullahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Nah, kita harus belajar dari gurunya para guru ini. Di dalam pepatah Indonesia ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya, jika kita ingin menjadi seorang guru yang digugu dan ditiru, maka berlakulah sebagai seorang guru yang mampu memberikan contoh yang positif, contoh yang baik kepada peserta didik kita. Jika kita melarang misalnya peserta didik merokok di lingkungan sekolah, maka kita harus menjadikan diri kita sebagai contoh bagi peserta didik dengan tidak melakukan aktivitas merokok di lingkungan sekolah itu juga. Ya. Atau bila kita misalnya ingin memberikan contoh keteladanan kepada peserta didik kita terkait dengan bagaimana kita meminta peserta didik untuk menyepakati kesepakatan kelas, masuk tepat waktu, berseragam yang baik, yang benar sesuai dengan ketentuan sekolah, maka kita pun harus mampu memberikan contoh melalui diri kita. Dengan kita datang ke dalam kelas tepat waktu, dan juga berpakaian rapi, sehingga murid pun dengan sendirinya akan mengikuti apa yang kita teladankan tersebut. Yang kedua, pengajaran. Sebagai guru, kita harus mampu mengajarkan ilmu sesuai dengan kompetensi masing-masing peserta didik. Menurut konsep Ki Hajar Dewantara, seorang guru harus mampu mengajar sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman di mana murid itu sendiri berada. Kemudian yang ketiga, pembiasaan. Pembiasaan ini berkait dengan hal-hal positif baru yang mungkin perlu dikembangkan, ditingkatkan, atau dilakukan oleh peserta didik kita. Seperti contoh, pembiasaan untuk berkata-kata baik, pembiasaan untuk santun kepada orang tua, bagaimana kita misalnya memberikan pembiasaan kepada peserta didik kita untuk misalnya makan dengan tangan kanan, hal yang kelihatannya sepele dan sederhana. Ya. Bagaimana kita membiasakan peserta didik kita ketika akan masuk ke dalam ruangan, misalnya dengan mengetuk pintu terlebih dahulu, kemudian memberi salam. Hal-hal yang terlihat sepele seperti itu perlu pembiasaan. Ya. Jadi ada contoh, ada pengajaran, dan ada pembiasaan. Hal selanjutnya yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara terkait dengan cara mengajar, cara mendidik siswa, itu adanya perintah, paksaan, dan juga hukuman. Hal ini sering menjadi kontroversi. Padahal sebetulnya kita bisa menyikapinya secara bijak. Bahwa perintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran itu sendiri. Bagaimana misalnya kita memberikan tugas kepada siswa. Kemudian adanya unsur pemaksaan. Pemaksaan di sini kita sikapi secara positif. Misalnya, dengan memberikan perintah yang ada batas waktu tertentu bagi siswa untuk mengumpulkan tugasnya. Ya. Dan juga
hukuman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perintah paksaan itu sendiri. Bagaimana jika tugas tidak dikerjakan setelah kita berikan batas waktu yang telah ditentukan, tapi masih juga tidak mampu diselesaikan oleh siswa, maka ada konsekuensi-konsekuensi yang mungkin perlu kita tanamkan kepada diri siswa, sebagaimana halnya misalnya kita harus masuk tepat waktu. Jika tidak masuk tepat waktu, maka ada konsekuensi yang akan terjadi pada diri kita. Begitu juga siswa, ya, tadi kita bahas di bagian pembiasaan, harus mereka belajar pembiasaan-pembiasaan positif tadi. Dan mereka juga harus ditanamkan bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan ini pasti memiliki konsekuensi-konsekuensinya masing-masing. Jika tidak membuat PR, maka ada konsekuensi tertentu yang harus dia dapatkan. Sebagaimana di dalam agama juga kita lihat bagaimana kita diperintahkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana agama memaksa kita dalam tanda petik untuk melakukan sholat, melakukan puasa, zakat, ya. Dan bila misalnya kita tidak sholat, diberikan konsekuensi-konsekuensi apa yang akan kita peroleh. Dan di satu sisi yang lain, sebenarnya semua yang kita lakukan, baik itu dalam konteks agama maupun konteks pembelajaran pada umumnya, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Seperti ayat, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kita berbuat baik, maka kebaikan akan kembali pada kita. Dan bila kita berbuat hal yang tidak baik, maka hal itu pun akan kembali pada diri kita. Bila kita mengharap peserta didik kita dapat bersikap baik, menjadi peserta didik yang dapat menyebarkan nilai-nilai positif, maka kita terlebih dahulu harus menjadi guru yang positif, yang menjadi contoh, yang mengajarkan mereka nilai-nilai yang benar, dan juga memberikan amaran-amaran yang bersifat paksaan, kemudian juga penegasan, serta mengajarkan kepada mereka adanya konsekuensi-konsekuensi tertentu yang mungkin dapat menjadikan pembelajaran buat mereka. Di sini yang saya maksudkan, apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu dapat kita maknai secara bijak. Kemudian selanjutnya adanya laku. Laku tidak terlepas dari apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bagaimana kita mengharapkan siswa dapat berlaku baik kepada dirinya sendiri, kepada orang tuanya, kepada sesama siswa lain, kepada guru dan semua komunitas yang ada di sekitar siswa tersebut. Terakhir, guru harus mampu juga memberikan refleksi pengalaman lahir dan batinnya. Terkait dengan lahir, hal-hal yang sifatnya positif, yang baik, yang benar disampaikan kepada siswanya. Kemudian hal-hal yang sifatnya mungkin rohani, batiniah, itu pun mungkin dapat tercermin dalam pengajaran dia, di dalam pendidikan dia kepada peserta didik. Saya ingat bahwa di dalam pendidikan guru penggerak ada istilah bakja, di mana bakja adalah singkatan dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, serta atur waktu eksekusinya. Ini bisa kita implementasikan kepada peserta didik kita di kelas dalam kaitannya dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam 6 konsep atau 6 cara mendidik siswa kita. Kemudian saya ingin menjadi guru yang seperti apa? Ya, harapannya saya dapat menjadi guru yang memotivasi siswa, menjadi seorang motivator, ya, inspirator, baik bagi siswa, bagi sesama guru, rekan sejawat, ataupun komunitas yang ada di sekitar saya pada umumnya. Kemudian mediator, fasilitator, organisator, dan juga demonstrator. Harapan saya di dalam aksi nyata saya yang akan saya terapkan akan membuat saya sebagai guru menjadi seorang guru yang lebih baik dari sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video aksi nyata modul 1.3 ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Salam guru penggerak, lanjutkan merdeka belajar. Saya Armansah, guru SMA Negeri Sumatera Selatan, calon guru penggerak angkatan 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.